Dikatakan kalau ada anak minta roti, dikatakan pada seorang bapak, gak mungkin dikasih batu. Kalau ada anak minta ikan kepada bapaknya, dikatakan gak mungkin dikasih ular. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita haus Roh Kudus, kita minta Roh Kudus, tidak akan masuk roh lain. Jangan katakan, oh yang penuh Roh Kudus itu kesetanan. Tidak. Dan saya mohon pada saudara, jangan pernah hujat Roh Kudus. Jangan pernah rendah ke Roh Kudus. Ketika kita menghujat Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya Pak, tidak akan mengalami pemulihan. Saudara tidak bisa dibangkitkan, tidak memiliki pemulihan dalam Tuhan. Hidup kita akan cetek, saudara. Rohani kita akan cetek dan tidak bertumbuh apa-apa. Tidak berguna. Saya katakan, melayani, saya katakan saudara, melayani, singan, bermain musik tanpa pengurapan Roh Kudus, saudara melayani secara badani, gak bisa bikin apa-apa. Orang gak bisa disembuhkan lewat suara-suara, lewat pujian kita. Orang gak bisa dibebaskan lewat musik saudara. Tapi kalau dalam pengurapan Tuhan, lewat musik kita, saudara, ketika orang dengar musik itu saudara, sama seperti Daud, ketika Saul kerasukan, suruh memainkan kecapinya, setannya lari saudara. Karena apa? Musik bukan hanya sekedar bunyi, tapi musik dalam pengurapan Tuhan akan mengubah orang, akan memberkati orang, akan membuat orang saudara kasih masuk dalam itu. Nyanyian saudara kasih tanpa pengurapan Tuhan, orang hanya dengar aja, tapi tidak mengubah apa-apa. Tapi ketika kita dalam pengurapan Tuhan, nyanyian yang sama dinyanyikan oleh orang yang berbeda. Saya katakan saudara, ada orang nyanyian yang sama, ada tapi orang ini dalam pengurapan Tuhan. Saudara kasih pujian itu sangat menghadirkan Tuhan. Tapi dinyanyikan orang lain tanpa pengurapan Tuhan, gak ada dampak apa-apa, gak ada pengaruh apa-apa, gak ada saudara kasih berkat apa-apa. Dan sekali lagi saudara, maka dikatakan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itu ada pengurapan Tuhan. Saudara, Roh Kudus itulah mengurapi kita, dan itu bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saya nggak panjang-panjang ya. Jadi tanpa Roh Kudus, maka dikatakan Lukas 4, saudara kasih dikatakan di sana, saudara kasih ayat 14-18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, Ia yang mengurapi aku. Dikatakan, aku akan memberitahukan kabar baik. Dikatakan, dan kebebasan kepada orang-orang yang tertindas, saudara. Jadi Roh Tuhan itu yang berkata itu siapa? Apakah hamba Tuhan? Paulus, Yohanes? Enggak. Itu Tuhan Yesus yang berkata. Jadi kalau Tuhan Yesus saja pun dalam pelayanannya harus dalam pengurapan Tuhan, kenapakah saya tidak perlu Roh Kudus? Kenapa? Maka saya katakan saudara, kita pelayan Tuhan, sebelum melayani Tuhan atau sehari-hari, duduklah selalu di kaki Tuhan. Sehingga pengurapan itu, karena pengurapan tidak datang di video, pengurapan datang ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, pengurapan datang dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Karena itu maka dikatakan bagi saya saudara, pengurapan maka dikatakan di sini, saudara kasih dalam 2 Korintus 3:6 dikatakan saudara kasih roh yang menghidupkan. 2 Korintus 3:6 saudara kasih sama-sama kita baca kembali dalam 2 Korintus saudara kasih 3 ayat 6. Saya baca saudara atau sama-sama kita baca 2 Korintus 3 ayat 6. Sama-sama kita baca 2 ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Apa yang menghidupkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengurapi kita, saudara. Kita akan berbeda, saudara. Kita melayani dalam pelayanan pengetahuan saja, pengertian saja, saudara kasih orang bisa. Saudara kasih maka dikatakan saudara, orang hanya bisa mendapatkan firman Tuhan secara pengetahuan. Tapi ketika kita dalam pengurapan Tuhan, saudara, karena saudara kasih maka roh pengurapan itu akan menyentuh roh orang, saudara. Di pengurapan yang menghidupkan, roh itu yang menghidupkan. Maka dikatakan ketika kita sudah kekasih mendapat kuasa, dikatakan sebentar dalam 1 Korintus 4 ayat 20 ya. 1 Korintus 4, saya enggak semua kali lagi ini sudah ke waktunya dapat ya. Ayat 20 ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Pelayanan ini bukan soal perkataan, bukan hanya sekedar kemampuan, bukan saudara ya. Kemampuan saudara kasih perlu, tapi sekali lagi di atasnya itu ada pengurapan. Ya, pengurapan pun saudara kekasih tanpa pengetahuan nggak bisa juga. Tapi saya katakan saudara kekasih pengurapan ditambah dengan pengetahuan saudara kekasih, maka kita akan
bisa, saudara kekasih, bisa mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Karena itu maka dikata harus kita penuh Roh Kudus. Jangan katakan Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang tertentu, enggak. Hanya pelayan-pelayan Tuhan saja, hanya hamba-hamba Tuhan, enggak. Semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, penuh kita harus dengan Roh Kudus agar kita bisa, saudara kekasih, hidup roh kita. Karena sekali lagi maaf saudara, karena dikatakan di sini tanpa roh kita mati adanya. Maka dikatakan 1 Yakobus dikatakan saudara, tanpa roh dikatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Mati kita saudara, walau beraktivitas. Atau kita lihat sebentar dalam Yehezkiel, saudara kekasih 47 ayat 9. Yehezkiel 47 ayat saudara kekasih 9 ya. Kita baca sebentar, sama-sama kita baca kembali dua-dua ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ pun menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya sana hidup. Perhatikan saudara, di atas dikatakan segala makhluk yang hidup berkeriapan di sana akan hidup. Artinya ikan-ikan itu saudara kekasih awalnya sudah hidup. Ya, saudara kekasih, ini manusia secara manusianya. Kita ini secara manusia tanpa roh Allah kita hidup secara jasmani. Kita hidup secara jasmani. Tapi saudara kekasih, tetapi di hadapan Allah kita sesungguhnya mati adanya. Dikatakan saudara, dikatakan makhluk hidup itu dikatakan saudara berkeriapan. Artinya manusia tanpa roh Allah masih bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa ke kantor, bisa jualan, bisa berbisnis, bisa segala sesuatunya. Tapi untuk masuk dalam kehendak Allah gak bisa. Saudara kekasih, maka dikatakan ketika ada roh Allah itu menghidupkan kita, maka kita akan hidup di hadapan Tuhan. Bahkan lebih banyak dikatakan di sini, manusia tanpa roh Allah, dikatakan agak kasar ya, maafkan saya, sama dengan manusia tanpa roh Allah sama dengan binatang. Kita lihat sebentar ya, sama-sama hidup, sama-sama mati-mati saudara ya. Saudara kasih ya, kita lihat. Jadi roh apa yang bisa membedakan kita? Saudara Pengkhotbah, maafkan ya, Pengkhotbah 3 ayat saudara kasih 19 ya. Pengkhotbah 3 ayat 19 ya, makan kami ya. Saudara kasih ya, sama-sama kita baca dua-dua ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib sama-sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatunya adalah siapa yang berkata ini? Salomo saudara, karena dia dalam pada saat itu sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan saudara kekasih roh Allah, kayaknya merasa saudara sia-sia hidupnya. Saudara kekasih, jadi manusia tanpa roh Allah sama dengan binatang. Artinya apa saudara? Manusia tanpa roh Allah, kalau saudara sama seperti binatang, saudara kekasih, dan mati ya, dia dikubur, selesai misalnya. Ya, masuk kepada saudara kekasih. Manusia tanpa roh Allah, maka kalau kita mati ada sama dengan dikubur dan binasa. Gak ada kehidupan untuk selanjutnya. Yang ada kematian selama-lamanya. Maka dikatakan Mazmur 49